Oke, baik, selamat pagi saudara berjemaat sekalian semuanya. Puji syukur kita bertemu kembali pada hari Minggu yang indah ini, dan kita baru saja menyelesaikan tentang kitab Wahyu 2 minggu yang lalu. Kemudian minggu yang lalu kita juga ada suatu sesi spesial, kita bicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita ke Perjanjian Lama. Jadi biasanya kita sedikit silih berganti kalau bisa. Kadang kita bahas Perjanjian Baru, habis itu kita bahas Perjanjian Lama. Nah, sekarang habis dari kitab Wahyu kita masuk ke Perjanjian Lama, karena dua-duanya penting. Dua-duanya mengajarkan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Nah, di Perjanjian Lama ada banyak sekali bahan sebenarnya. Bahkan Perjanjian Lama itu 3 kali lebih panjang dari Perjanjian Baru, kurang lebih 3 kali lebih panjang, jadi ada banyak sekali bahan. Tapi salah satu yang menurut saya menarik adalah mempelajari tentang sejarah Israel, sejarah Israel. Dan itu akan kita lakukan. Ini bagian yang menarik karena sejarah itu pasti ada cerita-ceritanya, begitu ya. Ada peperangannya, ada konflik, ada si raja ini, ada si tokoh ini, nabi ini, dan lain sebagainya. Jadi ini berbicara mengenai banyak sejarah di sini. Dan kalau kita bicara sejarah Israel, kita bisa mulai dari banyak titik. Ya, kita bisa mulai dari sejak mereka di Mesir, tapi rasanya itu akan terlalu jauh ya. Jadi saya akan mulai dari raja-raja. Ya, saya akan mulai dari raja-raja. Kita akan mulai dari raja pertama, ya, yaitu Saul dulu, ya. Kemudian kita akan masuk ke Daud dan seterusnya, dan kita akan belajar dari mereka. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita melihat 1 Samuel pasal 8. Kita lihat ya, itu adalah pembahasan kita hari ini. Latar belakangnya dulu. Ya, kenapa Israel menjadi suatu kerajaan? Kenapa mereka bisa punya raja dan lain sebagainya? Nah, kita akan lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Oke, dan kalau sudah dapat, mari kita baca silih berganti. Saya mulai ayat 1 jemaat ayat 2, demikian seterusnya. Oke, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mensesatkan Samuel. Maka berdoa Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadamu sejak kami aku menuntut mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan batu dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah pada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan menjaga badannya dan mengerjakan pembayaran baginya. Senjata-senjatanya dan atas keretanya akan dibuat. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari dadamu
temenggung dan temujayumu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu yang laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu beli itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghantui kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka, angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta ya Jaya beri kita gambar. Kita berdoa. Bapak Surgawi, bersyukur Tuhan pagi ini dapat datang untuk bersama mempelajari kebenaran firman di sekolah minggu dewasa ini. Pimpinanmu untuk Pembala Stephen yang akan mengajar, dan selalu kurniamu, hikmatmu yang melimpah dan segala kebenaran firman yang tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, menyimak, mencarinya, bahkan mengambil hal-hal yang terutama dalam kehidupan kami sebagai saksi di muka bumi ini untuk dilakukan setiap perkara sertai pengajaran pagi ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Nah, coba kita lihat di sini 1 Samuel pasal 8 yang baru saja kita baca. Ini merupakan latar belakang kenapa orang Israel bisa punya raja. Itu mereka meminta seorang raja di sini ya. Nah, coba kita lihat latar belakang dulu di isian kita, poin nomor 1. Masa itu adalah masa peralihan dari zaman apa ini? Zaman hakim-hakim ya, zaman hakim-hakim kepada zaman raja-raja. Dan itu ada karena sebelum 1 Samuel adalah kitab Hakim-Hakim dan Rut di situ. Kemudian Samuel adalah hakim terakhir. Ya, Samuel adalah hakim terakhir. Samuel adalah tokoh yang sangat besar di dalam sejarah Israel. Ada beberapa tokoh yang besar sekali ya, seperti Musa. Tentu semua orang setuju bahwa Musa adalah tokoh yang sangat besar. Yosua tentu setelah itu. Ada Musa, ada Yosua, karena Musa adalah yang membawa Israel keluar dari Mesir, Yosua yang membawa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, setelah itu tentu ada hakim-hakim dan mereka juga orang-orang yang hebat. Namun boleh dibilang kemudian orang hebat selanjutnya adalah Samuel. Ini bukan untuk mengecilkan tentunya tokoh-tokoh nabi yang juga adalah orang-orang yang hebat di sini, seperti Gideon dan lain sebagainya. Tetapi banyak di antara hakim-hakim pun mereka punya kelemahan tertentu ya, seperti Gideon ada kelemahan, Samson ada kelemahan dan lain sebagainya. Tapi Samuel seorang yang luar biasa dan dia juga sangat berpengaruh di sini. Bahkan dalam hal penulisan firman Tuhan, kemungkinan besar Samuel lah yang menulis kitab Hakim-Hakim. Samuel yang menulis kitab Hakim-Hakim, kitab Rut, dan dia ada menyumbang sebagian di kitab 1 Samuel juga. Nah, jadi Samuel adalah hakim terakhir. Ada juga yang menyebutnya nabi yang pertama. Ada yang menyebutnya nabi yang pertama. Ya, bukan berarti bahwa sebelum Samuel tidak ada nabi, karena Musa pun sebenarnya sudah dianggap nabi. Ya, Musa sudah dianggap nabi dan sebagainya. Tetapi maksudnya nabi pertama dalam pengertian suatu masa nabi-nabi, gitu. Ya, masa nabi-nabi. Dan masa nabi-nabi ini bisa dibilang dimulai ya, ketika ada raja sebenarnya. Karena akhirnya ketika mulai ada raja, yang terjadilah triumvirate
atau kita bilang tiga ini ya. Anda tahu bahwa hari ini kalau kita di demokrasi, kita kan tahu bahwa ada pemisahan kekuasaan. Kalau ya ada namanya apa? Lembaga eksekutif. Ini adalah presiden. Kemudian ada legislatif. Nah, ini kayak ya DPR atau parlemen kalau di negara-negara lain, ya kan? Kemudian ada yudikatif. Ini perangkat pengadilan dari bawah sampai paling atas ke Mahkamah Agung begitu kan. Nah, dalam demokrasi seperti ini. Tapi kalau dalam monarki ketiganya ini tergabung menjadi satu bahkan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif semua dipegang oleh satu orang namanya raja. Jadi dia sangat powerful sebenarnya. Ya. Karena bayangkan kalau eksekutif, raja eksekutif kan sudah benar dong, dia yang melaksanakan pemerintahan kan. Tapi yang bikin undang-undang siapa? Ya raja juga gitu. Raja yang bikin hukum waktu itu. Dan yang mengadili adalah raja juga. Makanya raja-raja Israel dia menghakimi. Setiap kali ada masalah-masalah pelik, banding tertinggi itu ya ke raja gitu. Kalau hari ini kita banding tertinggi kan bukan presiden, kita banding tertinggi ke Mahkamah Agung. Tapi kalau zaman dulu banding tertinggi ke raja. Contohnya Salomo pernah, udah orang lain nggak bisa buka lagi, nggak bisa selesaikan yang masalah dua perempuan yang punya anak itu, ya. Dua perempuan yang malam-malam tidur, satunya ketimpa anaknya, lalu besoknya dia switch katanya begitu. Lalu semua orang bingung gimana menyelesaikannya. Ya siapa yang ujung-ujungnya mengadili? Raja begitu. Jadi raja menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, kita bertanya loh, kalau kekuasaan di tangan satu raja begini, apakah maksudnya nggak disalahgunakan? Nah, tapi dalam sistem Tuhan, raja ini akhirnya diimbangi oleh dua jabatan lain, yaitu nabi dan imam. Ya, jadi di dalam Israel, ya dia bukan sistemnya eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi ada tiga di sini posisi yang mestinya kalau raja mulai menyimpang, siapa yang masuk sini? Nabi, begitu kan? Nah, contohnya Daud menyimpang, siapa yang ini? Sikat dia, tegur dia, begitu kan? Nabi Nathan, datang Nabi Nathan, begitu. Woi, kamu salah nih, begitu. Nah, ini makanya harus ada nabi, ya. Dan kita akan lihat itu dalam diri mulai dari raja pertama Israel, yaitu siapa? Saul. Nah, siapa yang menjadi ini? Samuel. Samuel. Makanya dalam pengertian tertentu, Samuel bisa dianggap sebagai pelopor dari zaman nabi-nabi. Begitu. Sekali lagi bukan berarti sebelum Samuel nggak ada nabi, ya, karena Musa pun nabi sebenarnya, dan ada banyak yang lain lagi. Tapi dalam pengertian memainkan peran ini, gitu. Memainkan peran sebagai balancing dari rajanya di sini. Ya, jadi ada yang menyebutnya sebagai nabi pertama di sini ya. Oke, kemudian kita lihat lagi poin nomor 2 kita. Kita sedikit kilas balik. Selama zaman hakim-hakim, Israel mengalami siklus baik dan buruk. Nah, itu kita lihat berulang-ulang. Sebenarnya kita pernah juga sekolah minggu dewasa dari hakim-hakim. Mungkin ada yang ingat sebagian. Dan kita di situ kita lacak ada sekitar 7 siklus, ya, 7 siklus di mana mereka menyimpang, kemudian Tuhan izinkan mereka ditaklukkan oleh bangsa lain, kemudian mereka bertobat, kemudian balik lagi, ya Tuhan angkat seorang nabi seorang hakim untuk menyelamatkan mereka dan lain sebagainya. Jadi ada siklus di sini ya. Selama orang Israel taat pada Tuhan, mereka mengalami kemakmuran dan keamanan. Tapi mereka sering berbalik dari Tuhan dan Tuhan mendatangkan penindasan, ini kan. Nah, Tuhan lalu membangkitkan hakim untuk menyelamatkan umatnya. Ya, Tuhan membangkitkan hakim untuk menyelamatkan umatnya. Dan sehingga pada masa itu, pada masa hakim-hakim, Israel belumlah monarki. Dan banyak orang menyebut Israel pada zaman itu belum monarki, tapi kita sering sebut sebagai suatu teokrasi. Ya, teokrasi artinya pemerintahan oleh Allah langsung, ya oleh Allah.
Jadi mereka belum menjadi monarki, dan sebenarnya dalam teokrasi ya Allah lah rajanya, Allah lah rajanya. Dan karena jadi artinya kenapa mereka tidak punya undang-undang selain undang-undangnya hukum Tuhan. Undang-undangnya adalah hukum Tuhan. Karena tidak ada lain yang bikin undang-undang. Ya mereka tidak punya badan legislatif seperti itu. Dan mereka tidak punya raja yang bikin undang-undang baru. Jadi satu-satunya undang-undang adalah hukum Taurat seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan suatu bangsa, suatu negara yang undang-undangnya adalah hukum Taurat. Kejadian sampai Ulangan. Gitu. Nah, Tuhan menaikkan hakim-hakim adalah untuk hakim-hakim berfungsi sebagai hakim, jadi berfungsi sebagai yudikatif di situ. Jadi kalau ada yang melanggar, ya hakim yang akan ini. Nah, hakim kadang-kadang juga berperan eksekutif waktu itu. Kalau misalnya ada perang segala macam, hakim yang pimpin. Ya. Jadi sistemnya kira-kira seperti itu. Dan ini adalah suatu sistem yang berjalan kurang lebih 400-an tahun waktu itu. 400-an tahun Israel di dalam masa hakim-hakim. Oke, nah coba kita lihat lagi sekarang 3. Karena Samuel adalah hakim terakhir. Samuel adalah hakim yang sangat baik. Nah ya, Samuel adalah hakim yang sangat baik. Kita tahu bahwa dia sudah dipersiapkan sejak muda. Nah, ada hakim-hakim lain. Ada hakim-hakim lain, ada sebagian yang jadi hakim dia sudah dewasa, ya. Artinya mendekat kepada Tuhan setelah dewasa, dan itu juga bagus. Tetapi saya rasa ini menunjukkan betapa pentingnya dan bagusnya kalau seseorang mendapatkan pendidikan rohani yang ideal dari kecil. Ya, artinya mereka punya suatu potensi yang besar. Nah, tentu tidak semua orang yang dapat dari kecil sudah dipersiapkan lalu jadi bagus. Salah satu orang yang dari kecil sudah dipersiapkan juga adalah Simpson, ya. Karena Simpson sudah dipersiapkan semenjak dia dalam kandungan ibunya bahkan. Ya, dan Tuhan bilang kamu akan jadi nazir, ya. Kamu tidak boleh cukur rambutmu, kamu tidak boleh kena kepada mayat, kamu tidak boleh minum anggur, ya. Tapi kita tahu sendiri akhirnya Simpson lebih mengikuti hawa nafsu dia lah intinya. Dia mendapat kekuatan besar dari Tuhan, namun dia tidak bisa mengontrol daging dia. Baik itu terhadap makanan, kita masih ingat cerita yang katanya dia seruk madu dari bangkai singa. Nah, sebenarnya bagi orang Israel ada aturan mereka tidak boleh menyentuh bangkai begitu. Nah, menyentuh bangkai itu mereka jadi najis secara seremonial, apalagi seorang nazir. Ya, tapi Simpson waktu itu karena dia lapar, dia lihat enak gitu ya. Jadi permasalahan Simpson adalah dia kuat secara fisik tapi lemah secara karakter. Ya, dan dia lemah secara moral, dan dia gagal untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ya, dia bisa kendalikan singa, dia bisa kendalikan menang melawan musuh, tapi yang melawan daging dia sendiri dia lemah sekali. Sehingga masalah makanan, masalah perempuan, gitu kan, kira menjadi sandungan besar bagi dia. Oke, tapi Samuel beda. Samuel dipersiapkan dari kecil dia sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dia melayani di kemah suci, dan dia akhirnya tumbuh menjadi seorang yang sangat rohani, sangat bagus kan. Ya, hampir boleh dibilang hampir tidak ada kesalahan Samuel yang dicatat dalam Alkitab. Ya, walaupun nanti kita lihat ada satu juga sih kesalahan dia, ya. Tapi dia adalah seorang hakim yang sangat baik, ya. Nah, kesalahan dia apa? Nah, sini ya. Tetapi dia salah menilai karakter anak-anaknya. Ya, dan mungkin ini dari seorang bapak ya, seorang bapak yang dia punya anak yang dia kasihi, dan dia mengira bahwa anak-anaknya ini bisa mengikuti jejak dia, ya. Dan dia menutup mata sedikit terhadap beberapa kesalahan mereka mungkin, ya. Dan ini adalah salah, dia salah menilai karakter anak-anaknya dan membuat kesalahan menjadikan mereka hakim. Coba kita lihat di ayat yang ke ini ya.
ayat yang kedua ya. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, nama anaknya yang kedua ialah Abia, keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Jadi ini suatu kesalahan karena hakim ya mungkin maksud Samuel adalah menjadikan mereka hakim dalam pengertian yang tidak setinggi hakim-hakim yang lain. Tapi sebenarnya kalau di dalam kitab hakim-hakim selalu yang menunjuk hakim itu Tuhan gitu. Tidak pernah hakim itu ditunjuk oleh manusia gitu ya. Baik mulai dari orang-orang yang pertama seperti Ehud ya, atau bahkan sebelum dia lagi siapa itu yang Otniel ya. Otniel yang disebut pertama ya. Otniel, kemudian Ehud, kemudian seperti orang seperti Samgar, Gideon, Yefta dan sebagainya, terus sampai ke Simson sendiri. Semuanya ditunjuk oleh Tuhan. Ya, karena posisi ini sangat penting sekali kan. Ini kan teokrasi. Jadi posisi ini ditunjuk oleh Tuhan, dan Samuel mungkin berharap bahwa anaknya bisa melanjutkan. Namun ada suatu kesalahan di situ. Ya. Jadi hakim selalu ditunjuk oleh Tuhan. Orang Israel akhirnya meminta seorang raja. Nah, jadi ada efeknya bahwa karena anak-anaknya Samuel korup ya, dan tidak melaksanakan penghakiman yang baik, maka membuat memicu orang Israel untuk berpikir bahwa mereka memerlukan seorang raja di sini ya. Mereka memerlukan seorang raja. Sehingga kita masuk ke poin nomor 4 kita. Ketika Samuel mendengar bahwa orang Israel meminta raja, ia menjadi kesal. Menjadi kesal ya. Sebenarnya bahwa Israel memiliki seorang raja tidaklah salah. Nah, jadi keinginan untuk punya seorang raja itu bukanlah keinginan yang salah total sebenarnya. Karena hal ini sudah diatur Tuhan dalam, masih ingat di mana? Yaitu dalam kitab Ulangan pasal 17. Coba kita buka sedikit Ulangan pasal 17. Dan dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20 ya. Ulangan pasal 17 dari ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Di sini Elai memberikan judul perikop di sini, hukum tentang raja. Coba kita baca sedikit saja. 14, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Ya, jadi artinya Tuhan sudah mengantisipasi bahwa orang Israel akan menginginkan seorang raja dan membutuhkan seorang raja di sini. Jadi keinginan ini tidak salah dengan sendirinya, tapi Tuhan mewanti-wanti mereka. Kalau kita baca terus, raja Israel itu harus berbeda dengan raja-raja yang lain. Harus berbeda. Misalnya, satu ya, dari tengah-tengah saudara-saudaramu harus engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Nah, mungkin ini dianggap apakah ini xenofobik, artinya membenci orang luar? Bukan. Tetapi untuk memastikan bahwa raja Israel itu orang yang kenal Tuhan gitu. Kalau dari bangsa lain kan nggak kenal Tuhan gitu. Jadi raja Israel harus orang yang kenal Tuhan. 1. 2 ayat 16, janganlah yang memelihara banyak kuda. Nah, kuda waktu itu adalah kekuatan militer. Jadi Tuhan bilang raja Israel tidak boleh mementingkan, menguatkan militernya saja ya, tidak boleh. Nah, ini bertentangan dengan hampir semua raja yang lain. Kalau orang udah jadi raja, apa yang dia pikirkan pertama? Keamanan, gitu kan? Keamanan dirinya, keamanan negaranya, keamanan dinastinya, dan dia akan menguatkan militernya. Itu hampir universal itu semua, hampir universal. Itu bilang, oh enggak, Israel harus beda. Ya. Kenapa tidak boleh ini banyak kuda? Nah, karena karena negara penghasil kuda terbesar waktu itu adalah Mesir, gitu. Jadi kalau misalnya Israel pengen punya banyak kuda, mereka harus berhubungan dengan Mesir, dan itu akan membuat mereka berkompromi. Jadi Tuhan tidak ingin orang Israel demi keamanan mengkompromikan rohani mereka. Nah, tidak mau. Ayat yang ke-17, juga janganlah yang punya banyak istri. Wow, ini juga ada hal lain yang
dilakukan oleh raja-raja dunia ini. Hampir semua raja zaman dulu ya, itu punya banyak istri. Itu kayak semacam tanda kebesaran gitu. Semakin banyak istrinya berarti semakin hebat. itu zaman dulu gitu. Ya, zaman dulu seperti itu. Ya. Karena berarti dia kerajaannya besar gitu kan, dia punya kemakmuran dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang Raja Israel tidak boleh seperti itu. Ya. Supaya hatinya jangan menyimpang, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Wah, ini repot juga. Ngapain mau jadi raja kalau nggak dapat emas gitu kan? Mungkin sebagian berpikir gitu. Nah, tapi jadi Tuhan bilang oke, kalau kalian pengen punya raja boleh, aku yang tunjuk. Dia bilang ya, aku yang tunjuk, dan dia harus berbeda dari dunia ini. Berarti nggak ada dinasti ya, dinastinya ya, raja dan anaknya belum tentu boleh jadi raja. Nggak masalah sebenarnya. Kalau ditunjuk sama Tuhan. Ditunjuk sama Tuhan, benar. Tetapi Tuhan, jadi begini, ditunjuk oleh Tuhan, tapi Tuhan kemudian menurunkan kepada anaknya, gitu, seperti yang dia lakukan pada Daud, gitu kan. Nah, jadi Tuhan menjanjikan bahwa, tapi memang Tuhan pegang kendali. Artinya gini, raja itu kan naturalnya dia pengen turunkan ke anaknya. Tapi ini kembali lagi kepada Tuhan, gitu. Tuhan izinkan atau tidak. Nah, makanya contohnya Saul itu dia udah jadi raja, dia sangat pengen anaknya Yonatan jadi raja selanjutnya karena itu sudah dinasti. Tapi dia nggak mempertimbangkan, Tuhan nggak mau gitu. Karena Tuhan sudah aku tolak dinasti kamu. Jadi Tuhan bilang aku akan pilih orang lain, itu Daud. Tapi Saul sudah tahu kehendak Tuhan pun dia mati-matian tetap mempertahankan harus anak saya yang jadi. Padahal anaknya sendiri pun udah nggak mau gitu. Kalau kita baca lucunya, Yonatan pun sudah tahu Daud yang akan jadi raja. Bahkan Yonatan pun sudah bilang, oke Daud kamu akan jadi raja, aku jadi orang kedua aja, nggak apa-apa. Saulnya nggak mau terima. Nah, sehingga waktu giliran Daud menjadi raja, dia juga, nah itulah salah satu hebatnya perjanjian Daud kan. Tuhan bilang sama Daud, aku bikin perjanjian sama kamu, anak kamu akan jadi raja setelah. Nah, jadi Tuhan kokohkan dinasti Daud di situ. Ya. Jadi memang raja-raja waktu itu semua pengen bikin dinasti, tapi untuk orang Israel kembali Tuhan selalu bilang sebenarnya raja tertinggi siapa? Ya Tuhan sebenarnya. Ya. Raja tertinggi adalah Tuhan. Jadi Tuhan berhak untuk menurunkan raja, Tuhan berhak untuk mengangkat raja. Ya. Oke, nah kembali lagi di sini. Jadi yang salah, jadi mereka mau minta raja sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah motivasi mereka minta raja ya. Mereka meminta raja untuk menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Ya, mereka minta raja untuk menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi tekanan untuk menjadi serupa dengan sekeliling kita sangatlah kuat. Dan ini pelajaran bukan hanya untuk Israel, tapi bagi kita hari ini. Kita ada paralelnya dengan Israel. Memang kita bukan bangsa Israel, tapi ada paralel. Di mana Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa ada tekanan yang kuat untuk menjadi serupa dengan bangsa-bangsa. Kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ada tekanan yang besar untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata kepada kita bahwa kita harus berubah. Ya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita mengikuti apa yang dikatakan di ayat itu juga, yaitu apa? Oleh karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena ketika kita mau melawan arus, kita akan merasa sulit. Kita akan merasa tekanan, kita akan merasa kadang-kadang sampai tingkat penganiayaan bahkan. Ya, tergantung levelnya. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita punya suatu konsep bahwa hidupku bukan punya aku. Ya. Tapi kalau kita masih punya konsep hidup ini kan hidup saya, sehingga yang kita cari adalah kesenangan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa melawan arus. Kenapa? Karena jauh lebih gampang dan nyaman untuk ikut dengan arus. Ya. Tapi ketika kita mulai punya suatu pemahaman bahwa sebenarnya hidup saya bukan punya saya dan saya sudah persembahkan kepada Tuhan. Dan ini kita bukan bicara mengenai persembahkan pada Tuhan lalu saya harus jadi pengkhotbah. Boleh, itu boleh. Tapi bukan hanya pengkhotbah yang perlu mempersembahkan hidup pada Tuhan. Tuhan berbicara kepada semua orang percaya. Ya, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tidak harus itu berarti memulai gereja, tidak harus itu berarti
berkhotbah, tidak harus itu berarti menjadi seorang gembala atau penginjil dan lain sebagainya. Tapi mempersembahkan hidup kepada Tuhan berarti intinya berkata pada Tuhan, Tuhan, aku milikmu, aku akan lakukan yang engkau inginkan, gitu kan? Aku akan lakukan yang engkau mau, gitu. Jadi bukan kehendakku nomor satu, tapi kehendakmu nomor satu. Nah itu sudah persembahkan hidup bagi Tuhan. Nah lalu entah Tuhan mau pimpin kita ke arah mana, itu terserah Tuhan, gitu. Mau Tuhan pimpin kita ke jadi pengkhotbah, ya mungkin itu kehendak Tuhan. Atau Tuhan tetap ingin kita melakukan pekerjaan yang lain, ya, dan memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita atau dalam bisnis kita dan lain sebagainya. Ya yang penting kita mengikuti Tuhan di sini. Ya, jadi ya Israel pengen jadi sama dengan yang lain. Nah, sama dengan yang lain. Ya. Coba kita lihat yang B sekarang. Mereka lebih menginginkan sesuatu yang terlihat oleh mata fisik daripada yang terlihat secara rohani. Jadi ini adalah sifat manusia. Kita ingin suatu jaminan yang terlihat. Jaminan yang terlihat. Kalau misalnya kita tanya begini, berapa banyak orang yang pilih misalnya begini, kamu pilih dikasih 10M saat ini juga, 10M, lumayan lah ya, lumayan banyak, masuk bank kamu, atau tapi tanpa ada jaminan dari Tuhan, atau tidak dikasih uang apa-apa tapi Tuhan menjamin aku akan menyertai kamu dan mencukupi kamu dan menolong kamu. Kira-kira berapa banyak orang yang akan pilih, wah kalau cuma janji doang kayaknya belum kelihatan gitu. belum ada apa fisiknya yang bisa saya pegang saat ini ya. Tapi kalau misalnya ini kan udah nyata, ini udah bisa dipegang loh gitu. Jadi kita ngomong soal uang kan. Ini mau dalam bentuk rekening kayak, mau dalam cash kayak, mau apa kayak, ini kan udah bisa saya pegang nih gitu. Nah, jadi banyak sekali orang dia akan ini ya, maksudnya susah sekali bagi dia untuk berkata bahwa saya mau lihat yang rohani gitu. Dan saya tidak akan tergiur atau mengutamakan yang terlihat secara fisik. Kembali ke Ya. iman. Nah, ya itu perlu iman itu, gitu. Perlu iman itu, dimana kita bisa berkata bahwa sebenarnya janji Tuhan lebih berharga. Janji penyertaan Tuhan lebih berharga daripada bahkan sesuatu yang bisa saya pegang secara fisik. Nah, ini yang Israel diperhadapkan di sini. Karena bagi mereka ini adalah masalah keamanan nasional mereka. Tadi kita lihat bahwa mereka latar belakangnya adalah mereka sudah mengalami 7 siklus ditaklukkan, dijajah, menang, dijajah, menang, dijajah. Mungkin mereka udah capek dijajah gitu. Mereka sudah capek untuk kalah sama musuh-musuh mereka. Tapi mereka lupa dan mereka berpikir kalau kita punya raja yang akan punya suatu militer, karena bedanya raja dengan hakim adalah hakim itu kan tidak bisa punya militer yang siap sedia terus. Gitu. Ya, cuman kalau ada musuh aja baru tiup sangkakala. Ayo, ini orang Efraim, orang Yehuda datang nih ada musuh gitu. Dia nggak punya standing army istilah orang. Apa suatu korps militer yang profesional, dia nggak punya. Tapi kalau raja kan bisa gitu. Raja bisa punya, dia bisa dalam keadaan damai pun dia tetap punya pasukan. Nah, dan ini sepertinya memberikan suatu jaminan keamanan kepada mereka. Lihat nih, raja kita ini punya militer, punya tentara. Jadi ada sesuatu yang dilihat. Ada suatu jaminan fisik bagi mereka. Jadi kita bilang di sini, kalau kita baca terus sini ya. Sebenarnya selama masih masa hakim-hakim, jika ada musuh, maka Tuhan yang akan membangkitkan penolong. Jadi Israel gagal melihat secara rohani bahwa masalah mereka bukan masalah nggak ada raja. Masalah mereka adalah tidak ada iman waktu itu. Dan masalah mereka adalah masalah rohani. Mereka meninggalkan Tuhan, makanya mereka kalah. Selama mereka bersama dengan Tuhan, mereka tidak pernah kalah. Nah, tetapi kan kalau seseorang tidak punya pandangan rohani, dia tidak bisa melihat itu. Dia tidak bisa melihat itu. Dia akan cari alasan lain. Dan demikian juga kalau kita melihat hidup ini. Kita melihat hidup ini bisa pakai kacamata rohani, bisa juga tidak pakai kacamata rohani.
kalau kita tidak pakai kacamata rohani, kita bisa temukan banyak alasan. Kenapa ini terjadi ya? Oh, alasannya ini. Atau kita bisa melihat secara rohani. Nah, oleh karena itu mengapa belajar sejarah dari Alkitab itu sangat luar biasa. Saya sangat suka belajar sejarah. Sekarang saya suka belajar sejarah. Dulu waktu SMP, SMA mungkin nggak terlalu suka. Tapi sekarang suka belajar sejarah karena menarik. Karena dari sejarah kita bisa belajar. Kenapa misalnya Jerman bisa menyerang di Perang Dunia Kedua, ya. Kenapa mereka akhirnya kalah dan lain sebagainya. Kita belajar tentang Jepang lah, tentang Cina, tentang bahkan sampai ke zaman-zaman dulu Yunani, Romawi dan sebagainya. Tetapi satu hal, kalau kita belajar sejarah sekuler, itu selalu dari sudut pandang yang menulis sejarah itu, dan itu bisa benar bisa salah gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dianalisis kenapa si negara ini menang, kenapa yang ini kalah, ya kadang-kadang analisisnya pure militer. Oh, ini taktiknya salah lah segala macam dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita belajar sejarah dari Alkitab, ya, kita mendapatkan komentari Tuhan gitu. Misalnya Tuhan yang udah kasih penjelasannya gitu. Sebenarnya ini terjadinya ini karena ini. Dan kita bisa sampai kepada akar permasalahan. Oh, ada sebab-sebab rohani di balik itu. Oke, jadi ini permasalahan mereka menginginkan sesuatu yang terlihat oleh mata fisik ya. C, masih ingat ya? C. Pernah orang Israel meminta hakim. Siapa yang pernah mereka minta jadi raja? Ingat nggak? Gideon, ya, hakim Gideon. Mereka pernah minta Gideon jadi raja. Ya. Hakim-hakim 8 ayat 22 sampai 23. Ya. Nah, jadi mereka pernah minta Gideon jadi raja. Dan memang apa sih motivasi mereka minta raja? Intinya orang Israel ini pengen mendapat rasa aman gitu kan. Mereka melihat Gideon menang. Wah, itu kamu jadi raja deh biar menjamin keamanan kamu. Keamanan dari musuh. Nah, kalau sudah tidak ada keamanan dari musuh, apalagi ancaman keamanan selanjutnya? Ya keamanan finansial. Ya kan kalau kita hari ini kan nggak terancam musuh yang kayak fisik gitu kan. Ya, tapi kita terancam misalnya mungkin masalah finansial ya. Nah, itu juga pernah orang Israel mencoba menjadikan orang lain lagi menjadi raja. Masih ingat siapa? Karena orang itu bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka. Masih ingat nggak siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi mereka mencoba trik yang sama gitu. Jadi waktu Gideon selamatkan mereka dari Midian, waduh, kamu jadi rajanya. Nah, tetapi kemudian datang Tuhan Yesus beribu-ribu tahun kemudian memenuhi kebutuhan fisik mereka. Nah, kali ini dalam bentuk roti dengan luar biasa. 5.000 orang dikasih makan. Wah, mereka pikir nih hebat sekali orang ini. Gitu. Kalau bisa begini setiap hari ini mantap ini. Gitu kan? Ya. Dan mereka langsung ingin memaksa Tuhan Yesus jadi raja. Ya. Jadi intinya mereka menginginkan ya, di take care. Ya, mereka menginginkan dikasih gitu ya suatu keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya tanpa suatu pemahaman sebenarnya mau menjadikan Yesus raja itu benar atau enggak sih? Ya benar sih sebenarnya gitu. Tapi Tuhan Yesus tolak itu. Tapi kalau terjadi saat itu Roma yang iya, karena Tuhan Yesus juga tahu sama seperti itu motivasi mereka salah. Mereka mau menjadikan Yesus raja bukan karena mereka mau taat sama Tuhan Yesus. Bukan karena mereka setuju dengan semua pengajaran Tuhan Yesus. Ya, mereka cuma mau dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Nah, jadi rupanya money politics itu bukan zaman sekarang ini aja. Gitu. Dari zaman dulu, begitu kan? Kandidat yang bisa menjanjikan lah istilahnya, gitu kan? Benefit paling besar, gitu. Ya orang akan pilih dia. Begitu. Nah, karena itu ada yang bilang demokrasi itu berbahaya. Kenapa? Karena lambat laun rakyat akan cukup pintar untuk tahu bahwa mereka bisa menaikkan orang yang akan memberikan mereka barang dengan gratis. Dan ujung-ujungnya akan, tapi itu tidak sustainable.
Ya. Nah ini yang berbahaya sebenarnya di banyak negara kayak Eropa, Amerika sekarang akhirnya mereka masuk kepada sosialisme, di mana yang menang adalah kandidat-kandidat yang menjanjikan apa lakukan semua lah. Ya. Kayak Joe Biden waktu itu dia janjikan hutang college dia hapus, jadi orang yang sudah ngambil college pakai hutang dia mau putihkan gitu. Ya kan anak-anak muda seneng lah gitu kan. Jadi pertanyaannya kan dosennya tetap harus dibayar. Siapa yang bayar gitu kan? Siapa yang bayar itu gitu. Nah, lalu kalau misalnya nih contoh, misalnya ada orang bilang, oh kalau saya jadi presiden, saya turunkan harga minyak. Sekarang kan menjadi nih pertama sekian kan. Saya subsidi jadi 5.000. Nah, tapi pertanyaannya kan siapa yang bayar gitu. Nah, jadi ya tindakan-tindakan populis seperti itu, tapi kembali yang bayar siapa? Gitu intinya. Nah, tapi oke, kita lepas dari masalah itu. Gideon menolak. Ya, hati para hakim terpaut pada sistem teokrasi, bukan monarki waktu itu ya, teokrasi bukan monarki. Oke, saya rasa kita harus stop di situ hari ini. Kita akan lanjutkan lagi ya. Gimana akhirnya Tuhan mengabulkan nih ya. Mengabulkan itu akan kita bahas minggu depan. Oke, jadi kita akan bergabung dengan jemaat, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, minta Pak Sengcot kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kedatangan-Mu sehingga hari ini kami boleh mendengarkan penjelasan dari kitab Samuel. Biarlah semua yang dalam Alkitab itu menjadi pelajaran bagi kami, sehingga yang baik kami ambil untuk menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.